Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wasriono. Di sini kita akan membahas program linear yang kedua. Jadi ini lanjutan dari program linear yang pertama yang berisikan nilai optimum dan pembahasan soal yang lengkap. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai karena pembahasan soal di sini mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Jadi tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, kita mulai langsung. Yang pertama, untuk belajar nilai optimum, yang pertama kita harus tahu dulu arti optimum. Jadi kalau dikatakan nilai optimum, ini adalah nilai yang terbaik atau nilai yang diharapkan. Jadi bukan berarti optimum itu artinya maksimum. Bisa saja. Nah, misalnya seperti ini. Jika kita mempunyai suatu usaha atau suatu perusahaan, maka kita akan pasti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, atau dikatakan keuntungan yang maksimum. Sedangkan untuk biaya atau pengeluaran, kita pasti akan membuat sekecil mungkin atau seminimum mungkin. Jadi makna dari optimum di sini adalah bahwa jika kita cerita keuntungan, maka kita cari atau kita harapkan yang maksimum. Sedangkan jika kita menentukan biaya, kita usahakan sekecil mungkin atau nilai minimum. Nah, itulah pengertian dari nilai optimum. Untuk pembelajaran program linear, kita akan tahu di sini bagaimana cara membahasnya. Nah, yang pertama untuk nilai minimum dan nilai maksimum. Di sini langkah yang harus kita tentukan yang pertama adalah kita harus menggambar dulu daerah penyelesaiannya. Kemudian yang kedua kita tentukan titik-titik ujung dari setiap daerah penyelesaian. Nah, kemudian kita akan mensubstitusi titik ujung ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Jadi di sini fungsi tujuan tidak usah khawatir, karena di setiap soal pasti ada fungsi tujuannya. Nah, dimana setelah kita substitusi, nanti akan muncul nilai yang paling besar. Itulah yang dikatakan nilai maksimum. Dan nilai yang paling kecil, itulah yang dikatakan dengan nilai minimum. Nah, kita perhatikan di sini sebagai contoh. Misalnya diketahui di sini ada sebuah gambar daerah pertidaksamaan. Kalau soalnya seperti ini soal bonus ya. Artinya sudah ada semuanya. Kita tinggal menentukan mana maksimum dan mana minimumnya. Jadi kalau pertanyaan soal di sini, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif Z sama dengan X tambah 2Y adalah. Nah, langkah yang pertama tadi kita harus menggambar dulu. Ternyata gambarnya sudah ada. Kemudian yang kedua kita akan menentukan titik-titik ujungnya. Karena gambarnya seperti ini, maka ujung-ujungnya di sini kita lihat bentuknya. Jadi ini kebetulan gambarnya adalah segi 5, berarti sudutnya ada 5. Mulai dari O 0,0, A-nya 4,0, B-nya 5,2, C-nya 2,5, dan D-nya 0,3. Nah, ini kita tuangkan dalam sebuah tabel supaya mudah. Jadi titiknya di sebelah kiri, fungsi tujuannya di sebelah kanan. Kita ambil satu persatu tadi. Yang pertama untuk titik 0,0, ini kita substitusikan saja. X-nya 0, Y-nya 0. Maka hasilnya adalah 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang kedua kita lihat titik A, koordinatnya adalah 4,0. Maka kita masukkan X-nya 4. 4 ditambah 2 kali 0, maka hasilnya adalah 4. Kemudian titik B, koordinatnya 5,2. Kita masukkan X-nya 5, Y-nya 2. Berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian kita masukkan titik C 2,5. Ini 2,5. Dimasukkan X-nya 2 dan Y-nya 5. Berarti 2 tambah 10 hasilnya sama dengan 12. Dan yang terakhir adalah titik D 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Maka hasilnya 0 ditambah 6.
Jadi hasilnya 6. Dari nilai-nilai yang ada ini, kita lihat yang paling besar karena yang diminta adalah yang maksimum. Berarti di sini yang paling besar adalah 12. Jadi jawabannya adalah nilai maksimumnya 12 dan di pilihan adalah E. Nah, begitulah cara menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi objektif dengan kendala yang sudah diketahui. Nah, kemudian kita akan membahas soal-soal yang lengkap di sini. Kita mulai. Yang pertama kita akan membahas UM-UGM 2007. Nah, dengan soal yaitu nilai maksimum dari Z sama dengan 4X tambah 9Y dengan syarat X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12 dan 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 adalah. Nah, ini persis seperti tadi, bedanya adalah gambarnya belum ada. Jadi ini mulai sulit sedikit karena gambarnya harus kita buat dulu. Nah, di sini kita sediakan lembaran kertas berpetaknya. Yang pertama ingat ya, menggambar garis sudah diajari di program linier yang pertama. Jadi bagi yang lupa silakan cek video program linier yang pertama. Yang pertama untuk menggambar garis-garisnya kita gambar dulu sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita cek dulu yang pertama yang akan kita gambar adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Jadi di sini kita lihat dulu cara menggambarnya. Yang pertama X-nya masukkan dulu 0, berarti 2Y sama dengan 12. Maka kita peroleh Y-nya 6. Nah, itu yang pertama ya, dari sini. Kemudian masukkan gantian Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 12. Jadi kita peroleh X-nya 12 di sini. Kemudian kita hubungkan, kita tarik garisnya. Dan ingat, untuk menentukan daerah penyelesaian, maka tetap kita gunakan cara arsir untuk daerah kosong, yaitu bagaimana arsir secara berlawanan. Jangan lupa. Yang pertama untuk X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Ini harusnya kan arsiran ke kiri. Kirinya adalah bawah. Kita arsir secara berlawanan. Berarti arsirannya arah ke atas. Jadi pada nilai optimum kalau sudah bisa, ini tidak perlu arsir terlampau banyak. Kita arsir satu saja boleh. Tapi bagi yang belum mahir sekali, ini boleh diarsir seperti di program linier pertama. Ini untuk garis yang pertama. Yang kedua 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12. Kita nolkan dulu X-nya, berarti kita peroleh Y sama dengan 12. Kita gambar di atas. Di sini adalah titik di 12. Kemudian Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 12. Maka X-nya kita peroleh 6. Jadi kita peroleh X-nya 6 di sini. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, ini penentuan pertidaksamaannya sama seperti tadi. Karena lebih kecil berarti arsiran ke kiri. Kita lawankan, maka arsirannya adalah ke kanan. Jadi ini semua bukan penyelesaian karena sudah kena arsiran ya. Ini juga bukan penyelesaian karena sudah kena arsiran. Kemudian X besar sama dengan 0. Harusnya kan ke sebelah kanan. Maka kita lawankan, maka arsiran ke kiri. Jadi semua ini bukan penyelesaian lagi. Kemudian Y besar sama dengan 0. Harusnya ini kan ke atas. Tapi kita lawankan, maka ke bawah. Jadi ini bukan penyelesaian lagi. Dari daerah kosong yang tidak kena panah, maka himpunan penyelesaiannya ada di persekitaran ini. Seginya adalah segi 4. Inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan nilai maksimumnya? Nah, kita cek untuk menentukan nilai maksimumnya. Titik-titiknya kita buat dulu. Jadi ujung-ujungnya ini tandai sebagai titik O. Di sini titik A. Di sini titik B. Dan di sini titik C. Jadi titik-titiknya ini kita temukan satu persatu. O 0,0 sudah aman. A 6,0 juga sudah. C 0,6 juga sudah. Tinggal mencari koordinat titik B. Sehingga cara menyelesaikannya, untuk mencari titik potong masih ingat kan? Nah, ini cukup kita
eliminasi, maka hasilnya kita eliminasi kedua garis ini. Yang pertama X tambah 2Y sama dengan 12, yang ini kita sama dengankan ya. Jadi jangan bingung, tanda pertidaksamaan ini untuk arsiran, sedangkan untuk mencari titik potong yaitu titik B kita sama dengankan. Yang kedua 2X tambah Y sama dengan 12. Seperti biasa cukup kita kali 2 yang di atas ya. Maka hasilnya menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 24. Nah kemudian kita kurangkan karena tandanya sama. Jadi X-nya di sini mati atau habis. Tinggal 4Y dikurang Y hasilnya 3Y. 24 dikurang 12 hasilnya adalah 12. Dan kita peroleh Y sama dengan 4. Kalau Y nya sudah dapat 4, tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil saja yang X tambah 2Y sama dengan 12. Maka kita masukkan ya. Di sini kita peroleh X ditambah 2 kali Y berarti 2 kali 4. Maka X tambah 2 kali 4 sama dengan 12. Berarti X ditambah 8 sama dengan 12. Kita peroleh X sama dengan 4. Jadi titik B adalah 4,4. Tinggal kita daftarkan di tabel supaya mudah. Ini titik, yang ini fungsi objektif. Nah kita lihat fungsi objektifnya adalah 4X ditambah 9Y. Kita masukkan satu-satu ya. Yang pertama titik O 0,0, berarti kita masukkan kemari 4 kali 0 ditambah 9 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua titik A 6,0, maka X nya kita ganti 6, maka hasilnya 4 kali 6 24 ditambah Y nya 0 berarti 9 kali 0 0, jadi 24 tambah 0 sama dengan 24. Kemudian titik B sudah kita peroleh tadi yaitu 4,4, maka hasilnya adalah 4 kali 4 16, 9 kali 4 36, jadi hasilnya 52. Kemudian titik C 0,6, kita masukkan X nya 0 berarti 0, kita masukkan 6, Y nya 9 kali 6 sama dengan 54. Nah di sini hati-hati, tidak serta-merta setiap titik potong adalah maksimum. Jadi jangan terjebak. Jadi tetap kita cek semua titiknya supaya tidak salah. Karena kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini posisinya bagaimana untuk waktu yang cepat. Jadi tetap masukkan saja. Dari sini ternyata bahwa yang maksimum adalah C-nya, yaitu titik 0,6 dengan nilai 54. Maka jawabannya adalah E, yaitu 54. Mudah ya? Oke, selanjutnya kita lihat UTBK 2019. Di sini soalnya adalah nilai minimum dari 20 dikurang X dikurang 2Y yang memenuhi Y kurang 2X lebih besar sama dengan 0, X tambah Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 2 adalah. Jadi prinsip kerjanya sama, tapi yang diminta ini minimum ya. Di sini ada pertidaksamaan yang agak unik ini. Jadi perhatikan. Yang pertama kita rubah dulu ini ya. Y kurang 2X lebih besar sama dengan 0. Kalau kita menggunakan cara mudah, ingat X-nya harus positif. Jadi hati-hati jangan sembarangan. Ini rubah dulu ke bentuk X positif. Karena Y kurang 2X lebih besar sama dengan 0, maka di sini kita peroleh, kalau kita kali minus, jadi hasilnya adalah min 2X kali minus jadi 2X, Y-nya jadi minus Y, dan lebih besar berubah jadi lebih kecil. Jadi ini yang resmi untuk menggunakan cara mudah yang sudah kita pelajari di program linier yang pertama. Nah, bagaimana menggambarnya? Maka langsung saja ini sama dengankan saja dengan Y. Karena menggambarnya agak sedikit berbeda, perhatikan. Nah, kita lihat ya, untuk menggambar 2X sama dengan Y, tetap kita gambar di sini sumbu koordinatnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini jika kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya 0. Nah, kita peroleh di sini, jika X-nya 0, Y-nya 0. Nah, sekarang kita ambil lagi titik X sembarang, karena untuk satu garis harus butuh minimal 2 titik. Jadi kita ambil saja X-nya 1.
Kalau X-nya 1 kita masukkan 2 kali 1, maka Y-nya kita peroleh 2. Benar ya? Maka garisnya seperti ini bentuknya. Untuk mengarsirnya jangan lihat ke soal karena X-nya tidak positif. Kita ambil dari yang sudah kita rubah. Yang diminta kurang dari. Karena kurang dari harus ke kiri, kita kan lawan arah, maka kita arsirlah ke sebelah kanan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Ini menggambarnya mudah. Kita nolkan dulu X-nya. Berarti kita peroleh Y-nya 8. Kemudian Y-nya kita nolkan. Kita peroleh X-nya juga 8. Kita hubungkan garisnya. Nah sekarang kita cek apa yang diminta ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil harusnya ke kiri, maka kita lawankan. Jadi arsirannya adalah ke kanan. Maka daerah ini jangan penyelesaian lagi ya. Ini juga tidak penyelesaian lagi. Jadi kira-kira penyelesaiannya di sini. Dan kita butuh lagi X lebih besar sama dengan 2. Maka kita gambar dulu X sama dengan 2. Nah ini garisnya X sama dengan 2. Yang diminta adalah lebih besar. Kalau lebih besar arahnya ke kanan, maka kita lawankan. Jadi arahnya ke kiri, maka ini bukan penyelesaian lagi. Jadi penyelesaiannya hanya di sekitar yang kecil ini yang berbentuk segitiga. Maka titik ujungnya juga ada 3. Kita tandai. Yang pertama ini titik A, kemudian ini titik B, dan yang terakhir adalah titik C. Jadi ini tetap kita kerjakan seperti yang tadi. Nah, tidak ada masalah ya. Yang pertama kita susun dulu di sini. Untuk tabelnya bisa kita cek dulu, hati-hati. Untuk membuat tabelnya tentu kita tentukan semua titiknya. Di sini titik perpotongan garis miring hanya titik B. Jadi kita selesaikan dulu ya untuk titik B-nya. Pertama kita lihat persamaannya. Yang pertama kita ambil saja Y sama dengan 2X. Kemudian yang kedua X tambah Y sama dengan 8. Jadi ini tidak usah kita eliminasi. Cukup kita substitusi saja. Y sama dengan 2X. Jadi masukkan saja Y-nya 2X. Maka hasilnya adalah X tambah 2X sama dengan 8. X tambah 2X kita hitung adalah 3X sama dengan 8. Maka kita peroleh X sama dengan 8/3. Kalau X-nya sudah dapat 8/3, sebenarnya Y-nya bisa langsung ini ya, atau dimasukkan kemari boleh, ke atas langsung juga boleh. Berarti Y-nya kita peroleh nanti adalah 2 kali 8/3 atau 16/3. Dimasukkan di sini juga sama. Kalau mau dimasukkan boleh. Berarti 8/3 tambah Y sama dengan 8. Maka Y-nya 8 kurang 8/3. Jadi hasilnya 16/3. Sama ya, tidak ada masalah. Nah kemudian kita akan menentukan titik A. Nah untuk menentukan titik A, ini kalau kebetulan melihat di sini kertas berpeta tidak ada masalah. Tapi kalian kan akan ujian. Jadi di sini tidak ada kertas berpeta. Jadi untuk menentukan titik A harus dimasukkan dulu nilai X-nya. Nah di sini kita peroleh kan X-nya 2. Ternyata X2 ini memotong di garis Y sama dengan 2X. Maka X-nya kita ganti jadi 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 2, maka Y-nya 4. Nah kemudian untuk mencari titik C, di sini juga sama. Kita masukkan X-nya 2. Tapi memotong di garis X tambah Y sama dengan 8. Maka kita masukkan ke X tambah Y sama dengan 8. Karena X-nya 2 kita masukkan, maka hasilnya 2 tambah Y sama dengan 8. Jadi hasil Y-nya sama dengan 6. Jadi beres semua ya. Dari titik A sampai C sudah dapat. Jadi kita tinggal masukkan ke tabel. Kita lihat titiknya di kiri, fungsi objektif di kanan. Kita ambil dulu yang pertama titik A 2,4. Ini sudah kita peroleh ya, titik A 2,4. Ganti X-nya 2, ganti Y-nya 4. Maka hasilnya menjadi 20 dikurang 2 dikurang 2 kali 4 berarti 8. Jadi hasilnya 20 dikurang 12. Maaf, 20 kurang 10. Jadi hasilnya adalah 10. Kemudian titik B koordinatnya 8/3, 16/3. Kita masukkan seperti biasa. Ini hanya pecahan ya.
20 dikurang 8/3 dikurang 32/3. Karena ini 2 kalinya, maka hasilnya 20 dikurang 40/3. Jadi 20 ini kan 60/3. 60 kurang 40 sama dengan 20/3. Yang terakhir untuk titik C yaitu 2,6. Kita masukkan X-nya 2 dan Y-nya 6. Maka hasilnya 20 dikurang 2 dikurang 12. Jadi hasilnya 20 dikurang 14. Maka jawabannya 6. Dari sini kita analisis mana yang paling kecil, karena yang diminta adalah yang minimum. 10 dan 6 jelas 10 maksimumnya ya. Berarti ini 6 lebih kecil. Nah, bandingkan 6 dan 20/3. Kita bagi saja 20 bagi 3 itu 6, ya, atau lebih dari 6. Maka nilai minimumnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah D6. Nah, perhatikan untuk soal terakhir. Ini soal yang sangat hot ya, kompeten dia. Ini yang agak rumit di SBM atau di ujian masuk ini sering muncul. Nah, kita cek dulu soalnya. Misalnya ada soal agar fungsi fx, y sama dengan 3x tambah by dengan kendala x tambah y kurang dari atau sama dengan 7, x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 10, x besar sama dengan 0, dan y besar sama dengan 0, mencapai maksimum hanya di titik 4,3. Maka nilai B haruslah. Nah, di sini tetap kita selesaikan seperti yang tadi. Kita gambar dulu sistem pertidaksamaannya dalam sumbu koordinat. Yang pertama kita gambar dulu ya. Untuk x tambah y kecil sama dengan 7. X-nya 0, y-nya 7, ini biasa, tidak ada masalah. Kemudian y-nya 0, x-nya 7 juga tidak ada masalah. Kita hubungkan ya. Kalau kita hubungkan ini, dan kemudian arsirannya yang mana? Kurang dari, berarti ke kiri, maka ke bawah. Nah, kita lawankan, jadi arsirannya ke atas. Kemudian x tambah 2y kecil sama dengan 10. Jika x-nya 0, maka y-nya 5. Ini sudah ada, aman. Kemudian jika y-nya 0, x-nya 10. Berarti kita letakkan di sini, kita tarik garisnya. Nah, kemudian arsiran kemana? Karena lebih kecil berarti ke bawah atau ke kiri. Kita lawankan, maka ke atas. Jadi semua yang di sini tidak mungkin jadi penyelesaian lagi. Kemudian x besar sama dengan 0 harusnya ke kanan. Kita arsir ke kiri. Y besar sama dengan 0 harusnya ke atas. Kita arsir ke bawah. Maka penyelesaiannya ada di sini. Inilah himpunan penyelesaian. Dan katanya mencapai maksimum hanya di titik 4,3. Jadi ini kita analisis ya. Kita buat-buat dulu titiknya. Ini O, yang ini A, yang ini B, yang ini adalah C. Nah, B-nya ini tidak perlu lagi kita cari. Kenapa? Karena katanya maksimumnya di 4,3. Sedangkan B ini yang belum ada. Karena A tidak mungkin, yaitu 7,0, dan C-nya 0,5. Baik, kita selesaikan. Maka caranya kita lihat dulu yang pertama. Ini gambarnya tadi kita ambil di sini ya, biar nampak. Nah, lihat titik A-nya sudah ada, titik B-nya juga pasti 4,3, dan titik C-nya juga sudah ada. Kita cek di sini. Maka untuk tabelnya tetap kita masukkan satu persatu, dan ini fungsi objektifnya. Yang pertama untuk titik O 0,0, maka hasilnya 0 ini ya, tidak ada masalah. Yang kedua titik A 7,0, X-nya kita ganti 7, dan Y-nya 0, maka hasilnya 21 tambah 0, jadi jawabannya 21. Kemudian titik B 4,3, kita masukkan kemari. 3 kali 4 12, B kali 3 3B, tidak bisa diselesaikan, sampai sini saja. Kemudian yang C-nya 0,5, berarti X-nya 0 0 ditambah 5B, hasilnya adalah 5B. Nah, kita analisis di sini ya. Katanya maksimum hanya di titik 4,3. Berarti kalau di titik 4,3 maksimum, jadi nilai 12 tambah 3B ini yang bernilai maksimum harus lebih besar dari 21, juga harus lebih besar dari 5B. Tapi kalau katanya mencapai maksimum di titik 4,3,
maka nanti jawabannya pakai sama dengan ya, karena bisa saja maksimum itu lebih dari 1 titik. Jadi karena di sini hanya, maka kalau ada kata hanya, jadi ini tandanya harus tidak pakai sama dengan. Jadi kita olah ya. Yang pertama 12 ditambah 3B harus lebih besar dari 21. Ini pertidaksamaan pertama. Kita selesaikan berarti 3B, kita pindahkan 12-nya ke kanan. Maka hasilnya 21 kurang 12. Jadi 3B lebih besar dari 9. Sama-sama bagi 3, jadi B-nya lebih besar dari 3. Kemudian untuk persamaan pertidaksamaan kedua, ini maksimum berarti harus lebih besar dari 5B. Berarti 12 tambah 3B harus lebih besar dari 5B. Kita selesaikan. 3B di kiri, 5B-nya kita pindah menjadi min 5B. 12 pindah menjadi min 12, maka hasilnya adalah min 2B lebih besar min 12. Sama-sama bagi min 2, tanda kita rubah, hati-hati. Min 2B bagi min 2B, min 12 bagi min 2 sama dengan 6. Kita iriskan penyelesaiannya. Kita buat di sini 3, yang ini 6. Maka untuk arsiran B lebih besar 3 ke kanan, sedangkan B kecil 6 ke kiri. Maka penyelesaiannya ada di antaranya. Jadi jawabannya B-nya terletak di antara 3 sampai 6 atau B lebih besar 3 dan kurang dari 6. Jadi jawabannya adalah B. Nah, itulah cara menentukan nilai-nilai optimum. Untuk aplikasi nanti kita akan membahas di program linear 3. Jadi bagi kalian yang belum mantap menggambar daerah penyelesaian, lihat lagi video saya di program linear yang pertama. Jadi tetap semangat dan mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.